Oke, sip. Nah, kalau dilihat dari judulnya pengembangan jasa baru, kira-kira kita mau bahas apa? Penciptaan jasa baru dan desain. Kemarin kan sudah ada yang ngerjain tugas sampai mengembangkan jasanya kan. Nah, sekarang kita mau bicara tentang pengembangan jasa baru. Kayak kemarin siapa aja yang sudah ditugasnya bikin jasa baru? Ini ya, jadi karakteristik pengembangan jasa itu objektif, tepat, berdasarkan fakta sama berdasarkan metodologi. Jadi kalau kita mau mengembangkan jasa nggak bisa asal ya, harus ada alasannya, atau harus nih misalnya berdasarkan fakta, harus ada kenyataannya seperti apa, terus metodologinya, cara-caranya bagaimana ketika mengembangkan jasa. Nggak bisa seenaknya sendiri. Jangan, lanjut aja dulu. Nah, ini berbagai ide jasa baru. Ada yang namanya inovasi radikal, jasa baru untuk pasar yang belum dapat ditentukan. Jadi yang benar-benar baru sama sekali belum ada di misalnya di jenis usaha yang sama punyanya mbak-mbak atau mas-mas, itu sebelumnya belum pernah ada. Itu mbak-mbak sama mas-mas bikin baru, tuh namanya inovasi radikal. Jadi belum pernah ada sebelumnya, baru pertama kali ketika mbak-mbak atau mas-mas bikin. Sebentar, saya absen Mbak Remi dulu. Oke, terus yang kedua, bisnis permulaan. Jasa baru untuk pasar yang siap dilayani oleh produk yang sudah ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan yang sama bagi semua orang. Ya, ini ketika mbak-mbak bikin buka bisnis baru awal-awal, tapi sebelumnya sebenarnya sudah ada, cuman mbak-mbak pengen buka bisnis yang sama dengan yang sudah ada, itu namanya bisnis permulaan. Iya, selamat malam Mbak Reni. Terus yang ketiga, pelayanan baru untuk pasar yang lama, menawarkan pada pelanggan yang sudah ada sebuah jasa baru yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, jadi misalnya perusahaan misalnya kemarin contohnya ikan lelenya Mbak Indri. Mbak Indri kan sudah punya pelanggan. Nah, ada Mbak Indri bikin jenis masakan lele baru, itu namanya pelayanan baru untuk pasar yang lama. Jadi sudah ada pelanggannya, tapi kita bikin produk baru, itu namanya pelayanan baru untuk pasar yang lama. Ya, lele crispy 666. Terus yang keempat, pelayanan jasa ekstensi, lini tambahan dari jasa yang sudah ada. Alah, koneksinya mati. Ayo, kalau pelayanan jasa ekstensi ini contohnya seperti apa? Lini tambahan dari jasa yang sudah ada. Jadi misalnya kemarin apalagi selain lele, ya ampun internetnya. Halo? Halo? Halo, dengar suara saya? Halo? Barusan internetnya mati. Dengar suara saya? Tes. Oke. Jadi kalau lini tambahan dari jasa yang sudah ada, misalnya cuman mau nambah apa, misalnya hotel, mau nambah apa kira-kira lini tambahan dari hotel. Yang punya hotel kemarin siapa?
Mbak Anis ya, Mbak Anis sama Mbak Ari. Kira-kira apa lini tambahan dari hotel? Halo? Internetnya mati. Internet kita. Enggak, sinyalnya hilang. Halo, tes. Mati. Oke, bisa. Tapi jadi cuman jasa yang sudah ada seperti apa tinggal dikasih tambahan baru. Maksudnya tambahan yang berhubungan sama jasa intinya. Misalnya dikasih, kalau hotel bisa ada dapat paket sarapan atau apa, itu bisa, itu lini tambahan. Terus kalau peningkatan pelayanan tipe yang paling umum dari inovasi jasa. Nah, jadi kita inovasinya dari segi pelayanan yang kita berikan ke pelanggan. Terus yang terakhir perubahan gaya, inovasi jasa yang paling sederhana. Jadi cuman misalnya dekorasinya aja atau apa. Jadi nggak terlalu mengubah yang secara signifikan. Maksudnya dari produk intinya tetap ada. Oke, itu berbagai ide jasa baru. Nah, ini nanti berhubungan sama tugas kedua. Jadi Mbak saya minta untuk bikin jasa baru ya, diversifikasi dari produk yang sudah ada. Oke, boleh. Maksudnya bisa kayak nambahin paket gitu Mbak. Misalnya nginep di hotelnya Mbak itu nggak cuman dapat misalnya bisa tinggal di kamar, nanti bisa sekalian makan atau ada paket lain. Boleh, misalnya ada paket pijat juga boleh. Terus ini tahap-tahap pengembangan jasa baru ya. Ini ada gambarnya, bisa dilihat di buku halaman 5.6. Itu ada dua yang penting. Itu namanya front end planning atau bisa disebut juga planning. Jadi kita merencanakan pengembangan jasa kita seperti apa. Terus yang kedua itu implementation. Itu maksudnya setelah kita punya rencana, kita implementasikan rencana kita. Jadi tahapnya ada dua, itu tahap intinya. Kalau front end planning ini menentukan konsep jasa apa yang akan dikembangkan, kayak yang saya bilang tadi, itu merencanakan ya. Terus kalau implementasi ya tinggal diimplementasikan dari pengembangan jasa yang baru kita apa. Nah, ini kalau front end planning ada yang pertama business strategy development or review. Nah, jadi sebelum kita mengembangkan jasa baru, kita mereview visi dan misi. Nah, kemarin ingat bedanya visi sama misi apa ya? Ada Kingsoft itu apa ya Mbak? Waalaikumsalam Mas Aris, silakan gabung. Waduh, saya nggak pernah pakai Kingsoft operation itu apa? Presentation itu apa? Kayak PPT. Nggak tahu saya Mbak. Mungkin bisa dicoba aja Mbak. Saya kurang paham, nggak pernah pakai Kingsoft soalnya. Ini kan template buat PPT kalau yang Mbak kirim ini. Dicoba aja, mungkin bisa dipakai. Oke. Jadi awal kita merencanakan pengembangan bisnis jasa itu harus direview dulu awalnya. Jadi ingat ya, visi kemarin itu goalnya perusahaan apa, sedangkan misi itu langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa mencapai goalnya perusahaan. Terus ada new strategy development. Nah, ini dilihat di matrix ini, yang kelihatan nggak di sini di PPT ini? Hampir sama kayak yang minggu lalu, nggak saya kapan ya? Jadi ada market, maksudnya ada yang